Tapi yang kedua, dia apa? Dia berpikir juga, walaupun Allah tidak makan dan minum, tapi apa? Allah itu mencintai suatu hal yang bagus dan yang indah. Maka dikeluarkanlah binatang ternak dari sini yang bagus, yang terbaik. Maka dalam ayat tersebut, di 27 tersebut ada kata ada contohnya dalam surat Al-Baqarah, walantardo, pakai lan, walantardo angkal yahudu walan nasoro. Taib. Yang dimaksud ini adalah Yahudi. Kalau sudah pakai ini, firman Allah kalau didahului pakai lan, itu tidak akan berubah sama sekali. Tidak akan pernah berubah sama sekali. Tapi kalau la, ini pasti masih ada kemungkinan untuk berubah. Ini maksudnya di sini Nasrani. Maka coba lihat, sampai ketika bergaul dengan dua kaum ini masih lebih menerima daripada ini. Dan ini ingin menguasai bukan hanya walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu bukan hanya agama tapi lebih luas, politiknya, perdagangannya, semuanya. Makanya lihat, firman Allah ini sudah kena dalam era sekarang. Semuanya dikuasai. Tapi ketika sudah pakai lam tukbil, itu tidak akan pernah sama sekali diterima oleh Allah. Nggak akan berubah. Baik dari ibadahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Ini sudah tetapan dari Allah. Kalau sudah pakai kata lam, ini tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Lam tukbil. Jadi kurban yang pertama tidak diterima. Karena apa? Karena suatu sedekah, sesuatu hal yang diberikan kepada orang lain, tapi ketika kita memberi satu hal yang jelek-jelek, kita sendiri nggak mau makan gitu. Kok malah orang lain diberikan kepada orang lain. Makanya apa? Anjuran dalam Islam ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan satu kurban, maka apa? Jangan mengorbankan binatang ternak yang apa? Yang jelek-jelek. Panitia sudah mematok 3 juta per orang. Panitia namanya 3 juta atau 2,5 juta, berapapun. Setelah itu beli pasar. Ternyata apa? Sama panitianya dibelikan hewan yang kurus-kurus. Dolim panitianya berdosa. Dolim. Karena apa? Karena dari ayat ini harus binatang ternak yang baik. Kita akan bahas kriterianya bagaimana. Nah, ini sejarahnya. Turunlah kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Yakni dalam surat As-Saffat 102 sampai 107. Di situ singkatnya, ketika ayah kita Ibrahim alaihissalam bermimpi sampai berturut-turut 3 kali. Makanya ru'yatul anbiya itu wahyu. Mimpinya seorang nabi itu merupakan wahyu dari Allah dan bisa dibenarkan. Nah, ini hebatnya Ibrahim ketika sudah berdialog dengan anaknya. Ibrahim seorang nabi betul. Harusnya apa? Langsung mengatakan, langsung minta, tapi tidak. Ini metode pendidikan sebuah keluarga yang sakinah. Seorang handa, seorang bapak dan ibu itu ketika sudah mendapatkan anak, sudah dewasa, maka apa? Maka layaknya sebagai seorang Ibrahim mengajak dialog. Ibrahim langsung bisa, ayo kamu saya sembelih. Tapi apa? Memanggil dengan panggilan yang indah. Ya bunaya, anakku yang
tersayang. Nah, begini. Kalau ibni itu panggilan biasa. Panggilan biasa, wahai anakku, tapi bunaya dari surat Shofat ayat 102 sampai 107-nya itu. Ya bunaya, wahai anakku yang sayang. Ini panggilan istimewa dari Al-Quran, langsung Allah ajarkan. Berarti anaknya tuh yang paling disayang, yang digumi, pokoknya yang semuanya sudah. Dan ketika berbalik anaknya memanggil ayah, kalau abi itu panggilan biasa, wahai ayahku, bapakku. Tapi kalau anaknya seorang yang dan solihah, maka berubah menjadi dari abi menjadi abati. Wahai ayahku yang kusayang, abati fa'al matu. Wahai ayahku yang kusayang, lakukan apa yang Allah perintah. Nah, ini pendidikan buat keluarga yang perlu contoh seorang muslim saat ini. Jangan sampai menganggap anaknya itu ketika sudah sudah balik, sudah dewasa, SMA sebagai anak-anak terus, enggak. Tapi apa? Diajak berdialog, rembuk tentang permasalahan. Nah, selanjutnya, maka kalau kita lihat dari ini, maka kurban itu mempunyai makna. Daripada kurban ini adalah apa? Suatu perbuatan atau suatu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam rangka mendekatkan diri. Kurban mempunyai arti suatu amal perbuatan atau suatu amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maaf, kalau ada sang hamba umat Muhammad SAW mengaku dirinya sebagai umat Islam, sudah berkorban berkali-kali, tapi malah menjauhkan dirinya kepada Allah, ada yang salah dalam niat korbannya. Karena kurban asal kata korban, mendekatkan dirinya. Jadi apa? Ikhlas. Jadi kalau masih kuda tiap tahun kurban, tapi apa? Sholat malah baca Qur'annya jarang, sering meso, sering membenci, berarti apa? Salah dalam konsep niat kurban. Sayang, ini ibadah sekali harus benar-benar dilakukan dengan baik. Nah, setelah itu apa? Setelah dari Ibrahim alaihissalam mau dilakukan penyembelihan hewan kurban, menyembelih Ismail, maka digantilah dengan ghanam, domba. Nah, dari situ maka setelah ini turunlah perintah tentang kurban itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad itu ada 30 generasi bertengah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sejarah kurban. Nah, ini saya bahas tentang sunnah bagi orangnya yang berkurban. Nah, sunnah bagi yang berkurban. Saya bawanya ada di Sahih Muslim di hadis nomor 1977. 1977. Ini sunnah